Baik, kita akan lanjutkan materi kita pada pembahasan video kali ini. Sebelumnya kita sudah bahas tentang alamatul i'rab, baik itu bil harokat dan bil huruf. Sekarang kita akan membahas rincian bil harokat, ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas, dan fi'il mudhari'. Kita bahas satu per satu. Kita mulai dari isim mufrad. Jadi apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu isim yang menunjukkan makna satu. Ya, sehingga definisinya adalah ismul mufradi huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu, baik itu bentuknya muzakkar, laki-laki, ataupun wahidatin, ataupun bentuknya muannas, perempuan. Dan makna satu ini hanya bisa kita ketahui lewat kamus. Ya, karena isim mufrad ini tidak bisa dibuat. Harus kita buka kamus. Ini kuncinya, harus kita buka kamus. Ya, kitabun. Ini artinya satu buku. Dari mana kita tahu satu buku? Dari kamus. Rojulun artinya rojulun. Artinya satu laki-laki. Dari mana kita tahu? Dari kamus. Imro'atun. Satu perempuan. Dari mana kita tahu? Dari buka kamus. Jadi kuncinya harus buka kamus. Oke, sekarang kita akan teliti nih. Isim mufrad itu bagaimana i'rabnya. Karena dia isim berarti dia menerima 3 i'rab. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khofat. Kemudian isim mufrad dia rofa dengan dhammah. Mana contohnya? Contohnya ja'a zaidun. Zaidun di sini isim fil huruf, isim, tanda isimnya tanwin. Apa i'rab daripada zaidun? Rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Ja'a zaidun. Satu zaid telah datang. Itu yang pertama. Yang kedua, nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Contohnya ra'aitu zaidan. Zaidan isim fil huruf, isim. Tanda isimnya tanwin. Sekarang Zaidan, apa i'rabnya? I'rabnya nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Ini yang nasab. Selanjutnya, yang ketiga khofat. Tanda khofatnya adalah kasroh. Marortu bi Zaidin. Saya berpapasan dengan seorang Zaid. Bi Zaidin, isim fil huruf, isim. Tanda isimnya ada tanwin, ada huruf jar, ada baris bawah. Berarti bi Zaidin apa i'rabnya? I'rabnya khofat, tanda khofatnya kasroh. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Oh, berarti isim mufrad itu rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, khofatnya dengan kasroh. Mana dalilnya? Dalilnya bait alfiyah, bait yang ke-25 yang mengatakan farfa bil dhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Farfa bil dhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Ya, ini tentang isim mufrad. Selanjutnya kita lanjutkan dua pembahasan. Selanjutnya adalah jamak taksir. Oke, apa itu jamak taksir? Ini sesuatu yang menunjukkan banyak. Dan jamak ini tidak bisa dibuat. Harus kita buka kamus. Kunci lagi nih, sama seperti isim mufrad. Apa definisinya? Jam'ut taksiri huwa ma taghayyara an bina'i mufradihi. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Ini kuncinya. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya. Berarti setiap isim mufrad nih, isim mufrad pasti memiliki jamak taksir. Dari mana kita tahu ini jamak taksirnya? Harus buka kamus. Jadi teman-teman ini wajib punya kamus. Ya, wajib banget punya kamus untuk melihat mana isim mufrad dan mana jamak taksirnya.
Contoh misal, kitabun. Itu kan satu buku. Jamaknya adalah kutubun. Banyak buku. Dari mana Ustaz tahu? Ya, dari kamus. Begitu. Ya, silahkan dicek. Rojulun, satu laki-laki. Apa jamak taksirnya? Rijalun. Banyak laki-laki. Dan seterusnya. Ya. Kemudian, bagaimana i'rab daripada jamak taksir? Karena jamak taksir ini adalah isim, berarti dia menerima 3 i'rab. Yang pertama rofa, nasab, sama khofat. Oke, dia rofa. Dia rofa dengan dhammah. Contohnya misal, ja'a zuyudun. Zuyudun, zaidun, ini memiliki jamak yaitu zuyudun. Kalau zaidun ini satu orang zaid, berarti kalau zuyudun ini banyak orang zaid, banyak orang yang bernama zaid. Ja'a zuyudun. Zuyudun, apa i'rabnya di sini? Dia rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Lah, dari mana tahu jamak taksir? Dari kamus. Jamak taksir dari mana? Dari zaidun. Zaidun ini bentuknya apa? Mufrad. Makanya jamak taksir itu adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Berarti kita harus buka kamus untuk mengetahuinya. Ini tanda yang pertama. Kemudian yang nasab, ya, dia nasab dengan fathah. Contohnya ro'aitu zuyudan. Saya melihat banyak orang yang bernama Zaid. Zuyudan, apa i'rabnya di sini? Nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Dari mana tahu jamak taksir? Dari buka kamus. Yang terakhir adalah khofat. Ya, dia khofat dengan kasroh. Contohnya, marortu bizuyudin. Saya berpapasan dengan banyak orang bernama Zaid. Bizuyudin, apa i'rabnya di sini? Khofat. Tanda khofatnya adalah kasroh. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Lah, sama Ustaz. Sama antara isim mufrad dan jamak taksir. Iya. Sama. Terus apa bedanya? Bedanya adalah kalau ini bentuknya mufrad, kalau ini bentuknya jamak. Itu saja bedanya. Dan untuk mengetahui mufrad dan jamaknya ini harus kita buka kamus. Harus buka kamus, harus banget buka kamus. Bahkan dalilnya juga sama. Mana dalil jamak taksir? Dalilnya bait alfiyah yang ke-25 yang mengatakan farfa bil dhammin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu yasur. Farfa bil dhammin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu yasur. Di sini ada catatan. Ingat ya, isim mufrad dan jamak taksir itu tidak bisa dibuat. Sudah ketetapan kamus. Jadi isim mufrad sama jamak taksir plus jamak taksir itu tidak bisa dibuat. Selamanya tidak bisa dibuat. Harus kita buka kamus. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, dari mana kita tahu ini sedang rofa, ini sedang nasab, ini sedang khofat? Baik juga di sini. Dari mana kita tahu rofa, nasab, khofat? Oh, kalau ini nanti teman-teman harus tahu kedudukan. Di sini belum kita masih melatih kedudukan ya, masih materi awal. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa i'rab daripada isim mufrad, apa i'rab daripada jamak taksir. Kesimpulannya adalah isim mufrad sama jamak taksir ini sama. Bedanya dari bentuknya saja. Kalau jamak taksir bentuknya jamak, isim mufrad bentuknya mufrad. Untuk mengetahuinya harus kita buka kamus. Harus banget kita membuka yang namanya kamus. Tidak boleh kita lepas dari kamus, apalagi kita yang belajar bahasa Arab, belajar nahu maupun belajar sorof. Nah, ini materi untuk pertemuan kali ini. Kita bahas dua saja, yaitu tentang isim mufrad dan jamak taksir. Silahkan dihafal untuk semua teman-teman yang ikut di channel Soyadun Nahwi. Sampai di sini pertemuan kita. Besok kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiik.